Oke, teman-teman, jumpa lagi di TFH edisi hari Sabtu 3 April, hari pertama di bulan April, edisi pertama di bulan April tepatnya. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat malam, Mas. Halo, malam semua. Ya, monggo Mas, diperkenalkan narasumber kita TFH malam ini. Ya, malam ini narasumber kita Mbak Johanna Lengkong, tapi panggilannya Mbak Mira. Mbak Mira Lengkong. Mbak Mira, panggilannya Mbak Mira aja. Ya, ini Mbak Mira ini bukan newbie ya. Dia kalau nggak salah 2000 berapa, nggak salah 17 apa ya. Nanti biar Mbak Mira yang cerita. Nah, ini seru nih pengalamannya nih. Aku udah sempat dikasih beberapa clue di WhatsApp, tapi biar cerita. Mbak Mira pakai slide kan hari ini? Mas, saya nggak kebawa flash disknya, tapi nanti mungkin di cerita saya bisa cerita. Ya, boleh. Padahal seru tuh gambarnya. Malah aku suruh bilang, Mbak ikutin KF Challenge dong, gitu. Oke, silakan Mbak Mira. Oke, Mbak Mira langsung dilanjut aja Mbak, cerita pengalamannya, monggo Mbak. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan lagi, nama saya Johanna Lengkong, tapi biasa dipanggil Mira. Saya kebetulan dokter, dan saya memulai mengikuti keto ini sebenarnya dari tahun 2018. Tapi 2018 itu kayak TikTok gitu. Jadi kalau saya ada di rumah ada makanan yang enak, saya makan. Jadi karbonya makan lagi. Nah, pada waktu itu kenapa? Karena saya belum punya pilihan. Saya masih ada pilihan antara makan dan tidak. Satu waktu saya tiba-tiba sakit, tanggal 2019, tanggal 1 September, saya ingat saya sakit. Saya sakit ada bisul di leher. Menurut cerita teman saya, menurut dokter yang memeriksa saya itu, bisul itu karena gigi. Memang 2 minggu sebelumnya saya merawat gigi sama dokter gigi, dan beliau tambal gigi saya itu ternyata belum waktunya, jadi masih ada mungkin abses yang sudah dia tambal akibatnya bakteri yang anaerob yang tumbuh di daerah yang tanpa oksigen jadi lebih besar dan bernanah. Tanggal 1 itu nanahnya pecah. Terus leher saya keluar nanah dan saya pergi ke dokter bedah. Dokter bedah langsung bilang saat ini juga harus operasi. Dan akhirnya saya operasi waktu itu, dan saya walaupun saya dokter, saya sangat ketakutan karena seperti mau dipotong lehernya. Bukan seperti mau dipotong, memang dipotong lehernya untuk dikeluarkan nanahnya. Jadi waktu itu saya tunjukin ke Mas Tio, itu foto saya, leher saya bolong dengan nanah. Selama 2 minggu saya mengeluarkan nanah itu sendiri. Bibi saya yang di rumah, saya cuma tinggal berdua, Bibi dan saya. Bibi pegang kaca dan saya mencet leher untuk mengeluarkan nanah tersebut. Cuma karena saya tinggal sendiri, semua orang harus makan ini ya, harus makan ini. Jadi waktu itu saya ingat banget, saya hanya makan puding, bukan puding, jelly tanpa gula, tapi saya makan pisang. Saya selalu makan pisang karena saya nggak bisa menelan, Mas. Jadi sakit. Jadi kalau saya pun mau makan daging atau mau makan, saya sakit. Saya lupa kenapa saya nggak makan kaldu aja gitu ya. Tapi ya karena saya cuma bisa makan jelly, karena jelly itu tidak perlu dikunyah, hanya bisa telan-telan begitu. Itu jadi saya makan itu. 2 minggu nanah itu kering. Dan saya melalui masa penyembuhan. Setelah 2 minggu saya nanahnya itu sembuh, tiba-tiba saya sesak napas. Saya sesak napas, saya pergi ke dokter lagi, ternyata menurut dokter HB saya rendah, 1,2. Dan setelah di ronsen ternyata paru-paru saya banyak sekali air. Itu mungkin karena ketidakmampuan jantung untuk memompa karena HB-nya rendah, jadi air itu masuk ke paru-paru. Saya dirawat di ICU lagi
seperti foto yang saya kirim itu, Mas, saya dirawat di ICU selama 3 hari untuk mengeluarkan cairan itu. Mengeluarkan cairan itu ada 19 liter. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan itu sama dengan 1 galon aqua. Iya, 1 galon yang besar. Betul, 1 galon aqua itu 19 liter. Oh. Tapi karena saya di ICU, saya nggak punya nafsu makan. Nah, tapi gula saya nggak, waktu saya di operasi pertama itu ternyata gula saya tuh 350 dengan HbA1c-nya itu 9,5. Tapi dokter bedah itu bilang, nggak usah takut Mbak, karena nggak usah takut Mbak, karena bisa aja ini infeksinya ini, infeksi yang akut ini menyebabkan gula darah naik. Ya, inflamasinya. Dan selama saya di rumah sakit itu, karena saya makannya agak susah, jadi gula darah saya tuh nggak naik lebih dari 100. Jadi cuma 100, ada pernah 105. Karena memang saya pola makannya waktu itu nggak bisa, karena saya menelan nggak bisa, sakit tenggorokannya. Balik lagi waktu operasi itu, saya hampir mati. Karena saturasi oksigen saya waktu di meja operasi itu tinggal 60. Setelah diperiksa ternyata faring saya atau saluran napas saya itu bolong karena apa namanya? Karena nanah tersebut. Nanah tersebut itu membuat saluran napas saya bolong. Jadi akibatnya operasi itu dihentikan sebelum selesai sempurna. Nah, terus habis itu saya masuk ke ruangan. Besok pagi dokter itu SMS, dokter bedah yang operasi saya. Setelah saya sadar, saya di SMS, di WA sama dia. Kasus dia, saya ingat banget itu ceritanya. Kasus yang sama dengan Mbak tadi malam masuk jam 3, apnu, kemudian meninggal. Bersyukur ya Mbak, Mbaknya tidak apa-apa. Aduh, saya waktu itu, rasanya napas itu sudah di ujung tanduk, Mas. Terus dengan berjalannya waktu, saya masuk ke rumah sakit yang kedua kali dengan hidrotoraks dengan cairan yang banyak di paru-paru, dan saya diberikan obat untuk mengeluarkan cairan itu dengan dilakukan namanya forced diuresis. Jadi disuntikan lasik tiap jam sehingga saya kencing-kencing terus. Nah, akibatnya Mas, kalium saya rendah. Pasti. Setelah kalium saya rendah itu, waktu saya keluar rumah sakit, itu saya nggak bisa jalan. Dan ngap juga itu pasti. Betul, nggak bisa jalan, dan saya naik kursi roda selama 2 minggu. Setelah 2 minggu itu saya sudah merasa sehat dan saya bisa kerja, tapi masih menggunakan kruk. Jadi saya pergi ke kantor, ke pabrik, kebetulan saya kerja di pabrik aqua, dengan menggunakan kruk. Nah, karena gula saya waktu itu masih tinggi, saya dikasihlah insulin. Jadi saya menyuntik insulin Novorapid itu setiap sebelum makan itu sebanyak 12 international unit. Malam saya suntik Lantus sama 12 international unit. Terus habis itu selama itu saya berobat kayak ke dokter itu kayak ke mall. Seminggu 2 kali. Lama-lama saya berpikir, apa saya mau begini terus? Ibu saya meninggal karena hipoglikemi. Ibu saya meninggal karena gulanya 30. Jadi di pikiran saya tuh, apa saya mau begini terus ya? Atau saya mengikuti keto lagi dengan tetap fokus dan itu merubah lifestyle. Jadi saya memilih, akhirnya saya bilang, oke, saya mau ikut keto dengan merubah lifestyle saya. Bukan hanya karena saya pengen turun berat badan, tapi saya merubah pola hidup saya. Tanggal 1 Agustus 2019 saya mulai keto. Ternyata
itu karena saya sudah pernah coba sebelumnya, tidak semudah dengan apa yang saya harapkan, sesuai yang saya baca-baca di grup ketofastosis di Facebook. Saya sekitar 3 bulan berat badan itu tidak bergerak. Cuma saya bersyukur banget gula saya turun, Mas. Gula saya turun dan saya akhirnya menghubungi Mas Hasril. Pokoknya Mas Hasril tuh saya nggak kenal, saya hubungi aja. Mas, saya minta tolong ini gitu. Dan Mas Hasril tuh setiap saya WA pasti dia bales. Alhamdulillah. Mas Hasril juga datang loh sekarang. Ada. Aduh, makanya saya seneng banget. Saya seneng banget bisa ketemu sama Mas Hasril. Terus habis itu saya baru mengerti yang namanya insulin resistance itu seperti itu. Jadi saya pikir ini karena gula di badan saya aja masih banyak, jadi saya harus tetap fokus. Dan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai saat ini saya nggak pernah cheating. Syukurlah. Saya nggak pernah cheating. Selalu Mas Hasril selalu bilang, kembali lagi ya, makanan harus real food. Kadang-kadang karena sekarang tujuannya udah bukan mau kurus tapi sehat. Betul. Jadi udah lanjutin lagi. Kadang saya pikir Mas Hasril kok ngomongnya ini banget ya, standar banget. Cuma jangan lupa makannya real food itu aja. Tapi ternyata memang begitu ilmunya. Sekarang dengan merubah pola hidup, keluarga saya tidak ada satupun yang komplain. Mereka mensupport saya karena tahu gimana saya waktu saya sakit. Dan banyak sepupu-sepupu saya mulai mengikuti pola hidup seperti saya. Amin. Karena saya bilang nggak susah kok, nggak susah. Yang penting kita komitmen sama apa yang pilihan kita. Terus sekarang gula darah saya puasa itu 95. Berat badan saya dari 3 digit sekarang bisa 2 digit. Jadi saya tadi kemarin timbang 39 kilo turunnya. Ya lumayan lah untuk pilihan yang saya ambil untuk menjadi sehat. Bonusnya berat badan sih, Mas. Ya, berat badan itu harusnya jadi bonusnya. Iya. Itu yang bisa saya ceritakan sih. Pengalaman saya bonus-bonus yang saya dapat dari ketofastosis lifestyle. Mantap. masih berusaha mencerna ini, tapi dahsyat. Mbak Mira itu di pabrik Aqua ya? Ya, saya kerjanya di 2 tempat. Saya kerjanya di Cianjur di pabrik Aqua. Jadi saya dokter di situ dan saya praktek di Bintaro. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya praktek di Bintaro. Dengan 2 tempat kerja yang cukup jauh, perlu waktu 2,5 jam, dan habis sakit seperti itu, rasanya sih nggak ada teman-teman saya bilang, ih dokter kelihatan lecek, nggak ada. Saya bilang berat badannya turun tapi nggak kelihatan lemes. Itu yang saya bersyukur sih. Alhamdulillah. Sekarang saya lagi bikin program di Aqua, namanya Warrior program. Jadi Healthy Warrior program. Bagaimana merubah attitude kesehatan perilaku karyawan untuk memulai hidup yang sehat dengan berhenti rokok, makan BMI harus kembali normal, dan yang punya diabetes saya mau menularkan apa yang saya jadikan pilihan hidup. Mantap.
Ini harusnya aku dikirimin aqua nih. Aku kehabisan aqua nih. Aduh. Ini teh hijau sekarang. biasanya aku aqua dingin tapi aquanya lagi habis. Harusnya aku disponsori nih. Kehabisan aqua. Tumben Mas Tio to the point. Biasanya modus. Soalnya kebetulan stok aqua botol aku biasanya aku botol kecil kita aku stok tapi lagi habis. Bercanda. Tapi keren banget, inspiratif banget. Tapi ya itu, alhamdulillah Mas Hazil juga salah satu warrior kita yang pernah mengalami diabetes tipe 2. Nah, Mas Hazil malah sampai kakinya itu kena. Jempol. Mumpung jempolnya nih, mumpung mentornya ada, kita suruh mentornya testi juga. Mas Hazil bisa online nggak ceritain Mas Hazil pengalaman diabetes ini, kan mumpung lagi membahas diabetes. Mas Hazil kalau bisa online juga ceritain awalnya Mas Hazil kenal KF gimana, terus diabetesnya dulu separah apa. Mas Hazil. Karena ini sharing sesama diabetes ini penting banget. Ini kan yang terinspirasi kan salah satu warrior yang terinspirasi oleh Mas Hazil. Artinya terbantu juga sharingnya, saling menginspirasi, dan malah ini isanya kalau ini MLM tuh downline-nya loh. Tuh downline-nya lagi bikin jaringan lagi tuh, kakinya makin banyak tuh. Mas Hazil bakal share nih bentar lagi. Mana Mas Hazil? Mic-nya bisa langsung Mas. Monggo. Di-on-in. Udah on. Lagi kan kayak baru ketemu di Japrian. Kan sekarang ketemunya langsung di Zoom. Kan Mbak Mira sebelumnya belum pernah langsung ketemu Mas Hazil kan? Cuman baru lewat WA kan? Belum. Nah, ini kesempatan nih. Dan ini juga pas Zoom ini nggak janjian kan dengan Mas Hazil kan? Mas Hazil itu rutin kok. Tiap TFH itu pasti ikut ya. Kayaknya Mas Hazil lagi pakai kemeja dulu nih Mas, nggak berani dia ini. Ayo Mas Hazil nih, suaranya udah on nih. On belum ya? Nah, monggo Mas. Kamera nggak bisa on ya? Jangan video, jangan. Oh jangan, tuh kan bener kan? Lagi rebahan dia lagi rebahan. Hyper time soalnya. Aduh, padahal pengen lihat tuh Mbak Miranya, pengen lihat Mas Hazil loh. Halo Mbak Mira. Saya Hai Mas Hazil. Senang sekali bisa ketemu Mbak Mira. Amin. Diceritakan. Double suaranya Mas Hazil. Ya, pakai notebook ini. Oh, notebook. Oh, oke. Tuh, semua pada minta video di on. Jadi seperti yang diceritakan Mas Tio dan Mas Budi, saya dulu obesitas cukup berat, Mbak. Jadi 95 kilo itu nggak pernah turun dari situ. Jadi mulai dari SMP sampai SMA, kuliah, menikah itu sekitar itu aja gitu. Dan ternyata itu menabung penyakit dengan saya. Sampai akhirnya secara tidak sadar, yaitu kena DM. Tapi ya masih abai. Sampai akhirnya kakinya luka, infeksi, debridement sampai 4 kali. Debridement yang ketiga, jempol kaki saya diminta sama dokternya. Ya memang harus diikhlaskan. Lalu debridement keempat itu saya dilakukan cangkok kulit karena lukanya itu tidak menutup. Itu hampir setahunan lebih itu ya. Itu enggak pulih-pulih. Akhirnya ada satu warrior kita, Mbak Weni Wulandari namanya. Itu saya berteman dengan beliau dan muncul di Facebook
ini kok ada ketofastosis itu apa gitu. Saya tanya sama dia, apa tuh ini Mbak? Gitu. Dan saya dicemplungin tuh ke grup itu. Jadi 2 minggu sebelum Ramadan tahun 2016. Saya baca itu kok hanya ini ya, saya pikir puasa 16 jam, lalu jendela makan 8 jam. Nah, saya kan kalau Ramadan kan sampai maghrib, tidak masalah kalau gitu bagi saya gitu. Nah, 2 minggu sebelum Ramadan itu saya mulai dengan 23 jam. Jadi IF 23 jam, 1 jam jendela makan. 2 minggu saya mulai waktu itu gula darah puasa saya itu 283. Tinggi Mas, makanya itu enggak sembuh-sembuh dia. Iya. Jadi 2 minggu saya ikut KF, gula darah saya itu di quarter 50% loh. Jadi 140-an begitu. Waktu itu udah sempat pakai insulin belum Mas Fazil? Saya nakal Mas, saya jangan ditiru ya. Saya hari pertama itu saya stop semua Mas. Jangan ditiru ya, ini jangan ditiru loh. Ya makanya. Saya waktu itu di grup itu anggotanya baru 6.000-an waktu itu. Kebanyakan orang bule ya. Iya, masih belum banyak. Saya juga tipenya kan hanya membaca saja, jadi tidak bertanya. 2 minggu diskon 50%. Saya lihat lukanya itu sudah mulai menutup gitu, kelihatan dia menutup. Nah, di situ saya percaya, oh ini kayak ini jalan saya. Jadi kalau sebelumnya saya mandi, kakinya itu mesti diangkat supaya tidak kena air. Begitu Lebaran itu saya sudah berani, kakinya basah itu tidak apa-apa karena sudah menutup. Nah, mulai sejak itulah saya pikir ya memang ini harusnya. Dan saya gula darahnya itu cenderung turun terus, walaupun paling rendah itu baru 72, saya belum bisa pecah 70 itu belum pernah. Jadi baru 72. Dan ciri PDM itu adalah kalau kemasukan karbo itu mesti gatal-gatal. Jadi berapapun karbo yang masuk, itu saya merasakan itu mesti gatal-gatal. Dan itu tidak bisa disangkal itu. Memang tiap tubuh beda-beda ya. Tapi bagi saya itu. Dan setelah 3 bulan itu saya tuh merasakan HC-nya itu luar biasa. Pertama, tubuh saya itu gatal-gatal. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu saya rasanya di 9,5. Waduh. Dan itu 3 bulan penuh. 3 bulan penuh. Kemudian reda HC yang pertama, masuk yang kedua. Suara saya itu bindeng. Padahal saya nggak pilek coba, nggak flu. Bindeng aja, ini apa lagi saya pikirin. 2 bulan penuh seperti itu. Nggak selesai. Jeda beberapa waktu, mata saya berair aja. Pagi-pagi itu lengket rasanya. Ini apa lagi saya pikir. Tapi ya begitulah. Memang harus dijalani ya. Sama satu lagi ada orang-orang merasa kalau HC itu sekali tembak selesai. Ya nggak bisa begitu. Ciri lain orang PDM itu adalah telapak kaki itu kan karena biasanya yang PDM itu dia neuropati ya. Nah itu telapak kakinya itu kadang kayak ditusuk-tusuk gitu. Padahal dia nggak berasa. Jadi kayak ditusuk-tusuk, pindah-pindah lokasinya. Sampai sekarang saya masih merasakan. Cuma intervalnya nggak begitu sering lagi. Dulu hampir tiap hari.
Sampai kadang-kadang saat tidur itu pun secara refleks masih bisa nendak sendiri saking sakitnya. Kalau sekarang sudah enggak, jadi sangat jarang sekali. Iya. Sudah berlalu dan jauh menurun ya Mas ya? Iya, betul. Nah, jadi memang pesan saya ke teman-teman, sering sekali di grup kita lihat banyak yang nggak sabar gitu loh. Jadi seolah-olah KS itu bisa langsung beres semua itu, ya enggak. Saya mengibaratkan kalau kita mengargo itu, kita sampai di pertigaan dan kita ambil jalan yang keliru gitu, ambil jalan yang keliru, terus kita bablas, ternyata begitu dilihat di Google Maps, tersesat gitu. Nah, kan kita harus balik lagi gitu. Ketika kita balik lagi, semua pemandangan yang tadinya itu kita lihat dalam tanda petik penyakit, rasa sakit dan sebagainya itu kan muncul lagi. Ya. Nah, sampai pada titik kita harus balik ke jalan yang benar itu. Nah, kadang-kadang itu yang masih belum disadari oleh teman-teman. Jadi, saya kok masih merasa begini, masih sakit, masih ini, masih itu. Dengan sabar kita jalani, kita mencoba kalau istilah saya itu berbicara dengan tubuh kita sendiri, kita minta maaf karena selama ini kita sudah dalam tanda petik itu menzalimi diri kita sendiri. Ya, tanpa sadar ya Mas ya. Betul, tubuh kita itu kan titipan gitu. Tadi ketika Mbak Mira cerita itu saya juga rasanya kayak berbesmili gitu. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Mira itu rasakan. Iya. Kayak gitu kira-kira Mas Budi. Makanya waktu terpilih dalam tanda kutip diatur sama yang di atas untuk bisa membantu Mbak Mira, rasanya ngeklop ya Mas ya. Lihat perjuangannya begitu. Betul. Nah, cerita Mas, kesan-kesannya membimbing Mbak Mira ini seperti apa? Coba Mas cerita, ada yang momen kayak gimana gitu. Mungkin pas Mbak Miranya lagi bandel atau pas lagi dia merasakan manfaatnya yang wah ini ngeklik banget ber-KF. Gimana Mas? Coba ceritain Mas. Jujur saya tidak tahu bahwa beliau ini yang waktu itu menghubungi saya. Saya sampai sekarang tuh nggak tahu gitu. Waduh. karena kan tulisannya yang Japri juga banyak dia. Iya, tulisannya kan Yohana Lengkong gitu loh. Kalau dulu komunikasinya kan Mira Lengkong gitu loh. Iya. Ya selama komunikasi dengan beliau ya tanya jawab biasa gitu loh. Saya sama sekali tidak merasa lebih pintar dari beliau, enggak. Makanya saya selalu mengatakan ini hanya berbagi manfaat saja. Saya merasa sudah pulih, sudah mendapatkan manfaat dari KF. Saya sekarang berganti. Makanya saya selalu di setiap kesempatan itu menyampaikan terima kasih untuk Mas Tio, terutama Mas Alif. Karena tanpa Alif ini enggak ada. Ya. Tuh kan saya jadi berbes lagi. Ya semua ada jalannya. Kalau nggak ada Alif ya memang betul sih. Ya kalau nggak ada Alif ya mungkin juga aku masih obesitas. Aku dulu berat 114 kilo. Dan walaupun aku dulu nggak minum obat diabetes, tapi gula darahku juga rata-rata 190-an, 180-an. HbA1c memang belum tinggi-tinggi banget lah, 6,47 kalau nggak salah dulu sih pernah ngecek. Tapi ya masih biasa aja, maksudnya itu karena tes biasa doang ya, maksudnya nggak tes lab pribadi lah. Tapi nggak pernah berobat, maksudnya aku dulu udah pre tapi nggak pernah mau berobat gitu loh. Teman ya adanya Alif itu membuat aku ditegur juga mungkin diingatkan ya, jadinya alhamdulillah perubahannya juga aku dapetin ya, walaupun aku fokusnya ke Alif tapi sebelumnya perubahannya aku dapetin. Dan dulu awalnya pas Alif
itu yang ngikutin itu kebanyakan dulu karena masalahnya di otak, yang ngikutin dulu pertama kali yang belajar mengenai KF itu justru yang anak yang punya tumor otak. Jadi anak-anak yang ada tumor otak itu pada ngikutin KF. Itu awalnya, dulu belum diabetes, belum. Dari anak tumor otak yang membaik, tumornya nggak berkembang, akhirnya diikutin oleh anak-anak yang kanker jenis lain. Jadi awalnya sebelum ada KF itu dulu kebanyakan japri langsung ke aku, tapi kebanyakan cancer, kebanyakan CA dulu. Jadi memang sifatnya dulu terkesannya memang untuk terapeutik banget KF ini. Karena memang awalnya terapeutik untuk Alif, ke aku sendiri lebih ke lifestyle, tapi dulu memang yang melirik KF awalnya terapeutik, seperti awalnya grup kita aja. Awal WA pertama 2016 tuh, Mas Hazil masuk ke grup awal yang 2016 itu kan grup WA 1, 2, 3, tahu kan? Oh, yang grup WA awal 2016 itu. Saya. Nah, itu kan isinya di Facebook, ya. Oh, Facebook. Kalau Mas di Facebook ya. Kalau awalnya di WA itu pertengahan 2016. Oh. Ya, itu awalnya semua orang-orang yang penyakitnya berat-berat, kebanyakan cancer, ada beberapa yang HIV. Ya, memang dulu orang ngikut KF ini, jujur ya, kalau mau jujur nih, biar para audiens sekarang yang mungkin nonton TV juga, kenapa kita sekarang sampai hampir 400.000 ya, udah 380.000 member. Awalnya dulu itu KF itu nggak bakal dilirik kalau untuk berat badan. Dulu tuh nggak makan karbo itu ekstrim sekali. Gitu loh. Jadi dulu taunya memang orang udah pasrah gitu loh, udah ya niatnya udahlah harus konsisten nih, harus sembuh gitu, karena udah sakit. Mau itu ya kayak Mbak Mira tadi, mungkin awalnya dulu kalau Mbak Mira awalnya dulu pertama pernah keto kan, waktu itu katanya pernah 2018, itu kan awalnya berat badan dulu kan, misalnya. Nah, tapi begitu udah yang kesininya mau konsisten keto, udah nggak mikirin awal-awalnya berat badan. Tapi begitu udah lebih memikirkan untuk sehatnya, supaya gula darahnya kembali stabil, malah jauh lebih konsisten kan? Betul. Ya, karena sebetulnya kalau yang mau dipikir-pikir itu, kenapa kita mau menjalani lifestyle ini sebagai gaya hidup seumur hidup? Karena sebetulnya yang kita cari ialah sehatnya. Karena sebetulnya gini loh, kenapa aku pribadi mau menjalani ini ya, karena aku selama ya nggak mau itu juga ya takabur, tapi ya alhamdulillah hampir bisa dihitung jari ya, selama 12 tahun ini hampir bisa dihitung jari kalau aku kayak flu aja deh, flu biasa gitu loh. Yang aku paling berat ya itu bukan flu ya, yang aku paling berat sampai seminggu waktu itu kan gara-gara maladaptasi, gara-gara aku yang cuman tidur 2-3 jam selama seminggu waktu umroh. Itu baliknya itu aku flu, tapi flu-nya sampai seminggu berat. Kalau selain itu aku selama 12 tahun ini cuman ya kalau mau flu sehari bawa tidur, besok udah beres gitu loh. Jadi dan itu pun kalau flu itu bisa kehitung jari. Makanya aku ngerasa kenapa aku tetap nggak makan karbo seperti ini konsisten. Itu juga istriku sama. Istriku begitu konsisten, begitu dia udah dia rasain sendiri. Dia kalau dia masalahnya suka amandelnya bengkak, leher suka sakit. Kalau dia dulu nakal dikit, misalnya nakal dikit aja ya, pertama ya udah aku diemin aja, kan badan tahu mana yang sehat. Akhirnya ngerasa, wah udah mulai nggak enak nih lehernya nih, bilang gitu. Ya udah kan, maksudnya ya kalau si Lina aku biarin aja, kalau dia memang di belakang aku mau jadi monggo, tapi nanti dia ngeluh, yang kok aku ininya lehernya nggak enak lagi ya. Ya ngerasa apa maksudnya kayak gitu. Iya sih, akhirnya ngaku kan kayak gitu. Udah, tapi akhirnya sekarang dia konsisten banget. Kenapa? Karena dia tahu hanya demi makanan nggak worth it untuk badannya kerasa nggak enak lagi. Jadi yang membuat orang bisa jalanin ini bertahun-tahun itu karena badan nggak bohong. Benar nggak? Kenapa Mas Hazil berarti udah 4 tahun lebih ya, udah mau 5 tahun ya bulan ini ya. Iya, ini Ramadan ke-6 nanti. Nah, berarti Mas Hazil mau selama ini betul nggak, karena selama Mas Hazil mungkin pola makan ini dengan gaya hidup KF ini, Mas Hazil merasakan
efek anti-inflamasinya nggak? Maksudnya nggak banyak nyeri-nyeri lagi deh, nggak banyak gampang flu lah, gampangnya simpelnya orang gini, nggak gampang sakit, nggak gampang flu. Kalau mungkin dulu gampang masuk angin, pegel-pegel, nyeri-nyeri, sekarang Mas Hazil bertahun-tahun ini pasti beda deh, bisa hitung jari kalau Mas Hazil ngalamin flu atau apa. Itu pasti ada, itu pun juga pas Mas itu pasti ada penyebabnya. Misalnya Mas agak drop itu udah mulai nggak enak, itu pasti ada penyebabnya, entah Mas Hazil tidurnya lagi nggak bagus atau lagi stresnya berlebihan, baru gampang kena flu lagi. Tapi kalau lagi bagus, kayak gimana ya? Kayak anti inflamasi, anti nyeri sendiri, benar nggak? Anti infeksi sendiri. Mas Hasil? Ngerasain itu nggak Mas Hazil? Sama hampir mau 5 tahun ini. Oh, sinyalnya itu. Sinyal kayaknya lagi merah. Oh, nggak apa-apa. Iya. Ya, Bantul. Ya, memang rata-rata orang kita bisa sampai, ya alhamdulillah ya, kita sampai 5 tahun KF ini banyak yang nggak banyak loh orang yang melakukan suatu, kalau kita kan lifestyle ya, tapi kan di tempat lain kan banyak juga berbagai macam diet yang hanya pola makan. Nggak mudah loh menjalankan sampai bertahun-tahun itu. Betul. Dan ingat, tanpa cheating day. Kalau mungkin di diet lain supaya lebih konsisten dikasih cheating day. Kita lah memang kalau mau cheating monggo, malah buktikan kalau sendiri. mungkin ya gini loh. Kalau di luar non ketosis, di luar pola makan yang di luar non ketosis tidak menyebabkan ketosis. Artinya berarti kan masih ada unsur karbonnya kan. Mungkin begitu cheating day masuk jumlah karbo terserap atau glikemik lebih tinggi dibanding biasanya kan kalau yang non ketosis berarti kan lebih low glikemik anggapannya. Lebih kalori restricted, dibatasin kalorinya dan berusaha yang low glycemic index karbonya. Biasanya kan gitu kan di diet lain kan. Dengan pembatasan kalori juga biasanya kalau mau turun berat badan itu normal seperti itu kan desain dietnya kan, apapun isinya piringnya. Tapi untuk mereka cheating itu mungkin pas cheating mereka merasa lebih fit, lebih segar. Kalau di kita kebalikan. Jadi kayak kita nggak perlu mengingatkan orang untuk ya mau cheating monggo aja, tapi kan beda rasanya gitu loh. Kalau Mbak Mira sendiri kan udah ngerasain kan kalau misalnya kemasukan karbo rasanya kayak apa gitu loh, walaupun sengaja nggak disengaja, tapi kan pasti beda rasanya dengan konsisten makan real food tidak kemasukan karbo. Mbak Mira merasakan nggak bedanya? Betul Mas. Waktu sebelumnya yang saya TikTok ikutin keto itu, saya masih ada serangan asma. Tapi sejak 1 September 2019 sampai sekarang, saya nggak pernah muncul asmanya. Puji Tuhan nggak pernah muncul. Makanya Mas Hazil cuma bilang, yang penting real food, dah selesai. Nggak aneh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah. Betul, jadi saya kadang-kadang waktu Mas Hasil, kalau konsul sama Mas Hasil, saya suka ketawa sendiri. Ini kok ujung-ujungnya jangan lupa real food. Iya, kadang memang harus diingatkan. Real food itu memang ternyata utamanya. Iya. Iya, dan itu yang menjaga dan itu yang menjaga kita badannya itu tetap anti-inflamasi gitu loh. Jadi memang kunci di ketosis ini ya kayak aku pribadi nih, ya aku sih nggak terlalu, ya mungkin Mbak Mira kalau udah jalan lebih dari 3 bulan KF ya pasti juga kemampuan nahan craving-nya jauh lebih bagus dibanding sebelum lewatin 2-3 bulan. Maksudnya sugar craving apa mau di depannya Mbak Mira ada orang makan donat kayak mau itu nggak sengiler dulunya kan, maksudnya tetap ada perubahannya kan. Sudah nggak ada rasa. Nah kebanyakan orang yang nggak berani mulai KF apa karena mereka belum pernah mencoba Mbak. Jadi mereka itu ngebayangin, coba gini, bayangkan di saat Mbak masih belum ketosis, Mbak masih makan karbo, terus melihat suatu pola makan yang tidak makan karbo, aku nggak bisa makan pisang goreng lagi. Aku nggak bisa makan Indomie nasi goreng lagi, Indomie lagi. Jadi kayaknya bagi orang yang belum pernah mencoba itu untuk menjalankan ini sebagai lifestyle itu kan kayaknya menakutkan. Kenapa? Mereka addiction-nya masih ada.
Mereka addiction masih ada. Jadi mereka nggak kebayang kalau ngeliat orang warrior kita pada gila bertahun-tahun kok bisa ya bertahun-tahun nggak makan nasi goreng, bertahun-tahun nggak makan pizza, nggak makan pisang goreng, apalagi itu yang karbo-karbo yang di-cravingin orang-orang itu kan mereka kan kayak nggak kebayang, makanya mereka nggak berani startup. Padahal kuncinya rahasianya apa? Dijalanin aja dulu sampai konsisten. Nanti jadi mutusinnya itu setelah adaptasi mutusinnya 3-6 bulan deh. Abis itu mau lihat lagi ke belakang kayak Mas bilang, lihat lagi ke belakang. Masih pengen nggak tuh pisang goreng segitu pengennya kayak dulu sebelum mulai nggak? Ternyata biasa aja. Ya mungkin masih kebayang enak, tapi untuk nyoba ya ngapain ya? Kalau akhirnya malah badanku malah nyeri-nyeri lagi, gampang masuk angin lagi. Misalnya yang punya masalah pencernaan lambung, bermasalah lagi lambungnya pencernaan. Benar nggak? Kalau Mbak Mira sendiri ada masalah pencernaan nggak dulunya? Saya nggak ada. Saya tukang makan asma, dulu kan. Tukang makan. Lebih ke asma ya? Pencernaan. Lebih ke arah asmanya ya, alerginya ya? Iya, saya hanya asma. Pokoknya asma itu tiap bulan bisa 1-2 kali Mas serangannya. Oh. Nah, itu dia. Tapi kenapa sekarang ini? Karena Mbak, efek antiinflamasi ketosis itu nggak bisa dibohongin. Gitu lah. Jadi efek untuk menjaga tubuh kita itu, karena gini loh, jadi prinsip basic fisiologinya itu sebetulnya mudah, Mbak. Prinsip basic fisiologinya sebetulnya mudah. Dokter, ingat nggak dokternya bilang sama Mbak waktu infeksi, ya ini gula darah naik karena Mbak sedang ada infeksi. Betul nggak? Betul. Dia bilang gitu. Nah, karena korelasi. Betul. Takut katanya. Ya, mau tahu nggak korelasinya kalau aku balik? Untuk infeksi, butuh gula. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi pada saat tubuh kita Iya. inflamasi, tubuh kita ada infeksi yang menimbulkan inflamasi atau respon imun apapun yang overreaktif berlebihan, contohnya salah satu hyperaktivitas sistem imun kita, salah satunya ialah asma juga, itu butuh sugar. Sugar itu, gula itu is the basic untuk tubuh kita, entah itu overreaktif, entah tubuh kita inflamasi, itu butuh gula. Nah, selama kita tubuhnya ini masih suplai gula, itu mudah untuk diakses gula. Tapi kalau tubuh manusia ini tidak lagi diberi gula, artinya tubuh ini harus bisa self-dependent, secara self-sufficiency, secara mandiri, harus bisa memenuhi kebutuhan gulanya sendiri, karena kan gula itu kan tidak esensial dari luar. Saya karbohidrat itu kan ujungnya kan diserap jadi gula. Tapi karena karbohidrat itu tidak esensial bagi manusia, artinya gula tidak esensial harus dimakan dari makanan untuk menyumbang gula darah. Tapi kalau di dalam darah kan gula nggak boleh 0, betul nggak? Betul. Berarti pada saat kita tidak memberikan gula, sumber gula ke tubuh kita, artinya tubuh kita diminta untuk self-sufficiency. Iya. Gulanya harus dipenuhi, tapi pakai tanda kutip abis itu. Gulanya harus dipenuhi untuk sel darah merah atau kebutuhan lainnya, tapi dengan tanda kutip. Karena hostnya tidak makan gula lagi, tanda kutipnya harus hemat, sparing glukos. Jadi sifat ketosis yang paling utama ialah glucose sparing. Artinya tubuh yang ketosis, di mana otak sudah bisa pakai keton, sel lain di tubuh juga harus hemat gula. Sparing itu artinya hemat. Kalau tubuh kita sudah dikasih demand untuk selalu menjaga gula darahnya stabil tapi tidak boros, tubuh kita juga nggak usah disuruh. Tubuh kita bakal berusaha menurunkan segala hal yang butuh gula banyak. Terutama apa? Inflamasi. Nah, Mbak infeksi, inflamasi naik, butuh gula tinggi. Tapi kalau Mbak nggak masukin karbohidrat, nggak makan gula, tubuh Mbak kan juga nggak bodoh. Kalau aku buat gula terus, hostku mati. Hostku bisa rontok ototnya nanti. Karena kalau gulanya butuhnya gede banget, kan mau nggak mau kan harus merontokin otot. Iya kan? Nah, akhirnya tubuhnya somehow mendingan saya ngerontokin massa fungsional di tubuh. Kalau otot ini kan investasi, massa fungsional, ada fungsinya. Iya. Jadi mendingan saya
ngerontokin masa fungsional, apa saya nurunin inflamasinya? Ya, Mendingan saya turunin inflamasinya. Betul. Sehingga saya tidak harus menyuplai gula banyak. Itu tubuh kita. Kalau tidak diberi gula. Segala kebutuhan, karena dia kan harus self-sufficiency. Dia kan harus mandiri membuat gula. Jadi dia membuat gula harus benar-benar secukupnya. Karena tidak diberi gula. Tapi kalau aku terus melakukan sesuatu yang berlebihan, seperti kalau kita makan karbo, gula banyak, kenapa takut kurang? Ya, liver buat gula ditambah gula dari makanan, double. Kenapa takut kurang gula? Mau bikin flare up inflamasi gampang aja, ya kan? No problem kan? Karena nggak perlu self sufficiency. Nah, tapi karena kita diminta untuk self sufficiency, tidak makan gula, tapi gula harus ada di darah. Sifatnya pakai tanda kutip sparing, harus bisa spare glukos. Ada glukos jangan dipakai, dia dipakai untuk yang sifatnya urgent atau memang necessary karena dia tidak bisa pakai lemak maupun keton karena nggak ada mitokondria, contohnya sel darah merah. Itu sifat ketosis yang paling basic. Makanya seseorang yang mempertahankan ketosisnya lebih mudah mempertahankan sifat tubuh yang efisien dan antiinflamasi. Intinya begitu orang ketosis, segala nyeri, segala inflamasi, apapun nama penyakitnya, harusnya turun dulu. Berkurang dulu. Itu nggak mungkin nggak. Harusnya ya, kalau adaptasi ketosis benar itu harusnya seperti itu. Ya kan? Mbak ingatnya asma, tapi kalau Mbak pikir-pikir lagi, oh dulu saya juga sering gampang pegel-pegel, apa. Itu semuanya kayak jadi lebih nyaman nggak? Jalaninnya KF ini. Betul. Lebih nyaman. Ada satu lagi, Mas. Waktu saya itu kira di MRI untuk melihat apakah itu ada kanker, karena kanker si bisulnya itu ternyata memang hanya infeksi. Waktu itu dokter melakukan MRI, dia bilang ini sarang-sarang tinggi, karena kalau enggak ini harus dibuka. Yakin bagus, dokter itu menganjurkan saya tanggal 31 Desember 2019 untuk MRI lagi. Jadi saya MRI lagi. Saya cuma beda jaraknya itu antara 2 apa 3 minggu. Terus kemudian saya lakukan pas 31 Desember itu, dan dokternya bilang sarang infeksinya tidak ada. Aduh, mujizat luar biasa, Mas. Ya pastilah, pasti. Itu udah pasti. Karena Mbak langsung gulanya terkontrol. Karena aku udah bilang, ini kan infeksinya kan infeksi bakteri ya, bakteri anaerob ya. Kalau yang kita lagi rame sekarang kan COVID-19. Tapi sebetulnya sama. Ya. Kuncinya tubuh kita, kenapa aku bilang ketosis itu ialah kondisi bed host buat berbagai jenis infeksi. Karena ujungnya infeksi itu ialah pemicu inflamasi. Sebetulnya yang membuat kalau yang membunuh kita dari infeksi itu sebetulnya imun kita sendiri loh. Betul. Ya kan? Coba apa kalau bukan imun kita sendiri yang membuat, kan inflamasinya yang akhirnya nggak selesai, akhirnya kalau dalam tanda kutip untuk sisi COVID sampai cytokine storm atau sampai collateral damage atau sampai meningkatkan inflamasi ke yang lain-lain, pengentalan darah dan sebagainya, kan larinya kemana-mana. Itu sebenarnya imun, makanya aku udah bilang sistem imun kita itu pedang bermata dua. Awalnya imun kita didesain untuk mempertahankan diri, tapi kalau perangnya nggak selesai, membunuh kita. Betul kan? Gitu. Kita yang tahu. Betul nggak? Ya kalau bakterinya itu nggak diserang, kita gini deh. Kayak kita kan di usus besar kita kan juga ada bakteri, betul nggak? Mikrobiota, flora mikrobiota, betul nggak? Nah, bedanya kalau mikrobiota yang kita punya di usus itu sifatnya menolong kita, mengefisiensikan sisa makanan kita yang nggak kan gini. Kenapa? Ini sekalian aku jelaskan mengenai mikrobiota usus. Banyak orang masih belum mengerti konsepnya. Jadi sifat bakteri yang kita simpan di tubuh kita itu ada yang simbiosis dan ada yang imunogenik sifatnya, membuat imun kita merespon.
bakteri yang merugikan, ya bakteri yang merugikan, contohnya anaerob yang terjadi pada saat infeksi kayak Mbak gini, itu sifatnya merugikan. Kenapa? Karena dia jelas merugikan, dia memicu respon imun, makanya muncul inflamasi. Makanya Mbak sampai bernanah, betul nggak Mbak? Nah, sama seperti di usus kita. Di usus kita, kalau muncul bakteri yang overgrowth atau bersifat imunogenik, imun responlah yang membuat masalah kemana-mana. Karena direspon imunnya. Karena imunnya di balik mukosa dia merespon, ususnya inflame. Itulah akarnya dari leaky gut. Jadi sebelum kita kebingungan dengan apa itu bakteri, kenapa manusia juga menyimpan bakteri, kenapa? Karena kita itu sama seperti spesies lain. Spesies lain juga dia juga simbiosis mutualisme. Banyak spesies lain juga dalam ususnya mereka ada bakterinya, tapi harus simbiosis. Sifatnya simbiosis artinya apa? Kamu mengefisiensikan apapun, misalnya gini, aku makan sesuatu nih, aku makan ikan, telur, ayam. Kan nggak semuanya sempurna dalam digestionku. Ya. Walaupun aku sudah berusaha denaturasi di lambung, sudah didenaturasi, lebih mudah untuk dipotong oleh proteas dan lipas di usus halus supaya bisa keserap, tapi kan masih ada sisa yang ke usus besar, betul dong? Ya. Yang akhirnya menjadi masa feses. Nah, sebelum benar-benar tersisa jadi feses, bakteri-bakteri yang kita pelihara dengan sifat simbiosis mutualisme berusaha mengefisiensikan kembali. Masih ada yang bisa diberikan ke host kita nggak? Bisa gini, harus barter. Lu ada di sana, bakterinya ada di sana, bakteri ini bisa hidup dari makanan yang kita makan. Dia ada dan bisa hidup dari makanan kita makan, sisaan makanan. Dia kayak pemulung lah. Dia bisa hidup dengan cara memfermentasikan apa yang tidak terserap tuntas di usus halus, terlewat di usus besar. Itu mereka hidup dari situ. Tapi hasil yang mereka berikan dari hasil fermentasinya, karena mereka bakteri, pasti kan mereka kan ada byproduct-nya. Beberapa bakteri byproduct-nya dipakai oleh spesies bakteri lainnya. Jadi mereka juga antar bakteri itu pun juga saling menguntungkan. Jadi misalnya populasi bakteri itu ada beberapa jenis bakteri. Hasil dari fermentasi bakteri sebelumnya terhadap makanan kita dipakai oleh bakteri berikutnya untuk fermentasi dia, yang ujung-ujungnya nanti ada yang buat kita juga. Contohnya hasil dari fermentasi bakteri yang masih bisa kita pakai sebelum benar-benar jadi feses ialah apa? Short chain fatty acid. Propionat, propionat, butirat, asetat. Itu yang masih bisa kita reutilisasi. Propionat lari ke liver, asetat lari ke liver. Butirat dipakai oleh kolonosit, sel-sel di kolon. Artinya kan nggak dari 100% makanan kita makan yang ketidak efisienan di usus halus untuk penyerapan masih bisa diserap, masih ada yang bisa disumbangkan kembali untuk sumber energi di usus besar. Itu basic fungsinya. Jadi kalau seseorang makan 3 kali sehari dibandingkan dengan orang yang makan 1 kali sehari, yang sudah jelas beda apanya? Jumlah populasinya turun. Kalau kita makan cuma sekali sehari, populasi bakteri kita tidak sebanyak yang makannya 3 kali atau 4 kali sehari. Betul. Karena tujuan basicnya ada bakteri itu ya cuma satu, efisiensi. Kalau jumlah makanannya kurang, gimana bakterinya bisa tetap ada di situ? Bakteri begitu tidak ada makanannya ya populasi mereka cepat rontok, cepat turun. Ya, terseleksi. Iya, makanya mudah sekali melihat jumlah bakteri itu langsung berkurang. Tapi masalah nggak? Ya nggak masalah, karena memang walaupun kita populasi bakteri turun, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Yang masalah, jadi gini loh, cara melihat mikrobiota gini. Yang membuat mikrobiota itu menjadi masalah ialah pada saat dia bersifat imunogenik. Paham ya? Jadi sebelum mikir macam-macam, berteori macam-macam, yang membuat bakteri bermasalah kalau dia memicu respon imun. Contohnya sama seperti bakteri anaerob yang terjadi pada Mbak Mira. Itu bedanya di lokasi lain. Tapi sifat imunogenik dari bakteri tersebut yang memicu inflamasi itu yang merugikan Mbak Mira. Ya. Kalau Mbak Mira punya bakteri yang overgrowth di usus dan inflamasinya terjadi di usus, imunogeniknya respon imun jadi usus, efeknya kemana? Ke pencernaan. Pencernaannya bisa leaky gut. Permeabilitas, kerapatan tight junction-nya
ya sel-sel ususnya itu bisa renggang. Kalau udah renggang, udah entah itu sifatnya inflamasi dan itu bisa memicu masuknya protein-protein besar. Jadi alergi makanan juga jadi meningkat, terutama untuk unsur protein karena protein besar yang harusnya dipotong dulu oleh proteas menjadi amino asid sebelum masuk ke dalam usus itu udah sempat masuk ke lokasi usus yang tight junction-nya udah lebar. Nah, protein besar itu bersifat imunogenik walaupun itu protein makanan. Karena dia masuk ke dalam enterosit sel usus tidak dalam bentuk amino asid tapi masih dalam protein besar. Itu yang memicu respon imun. Itu yang membuat pencernaannya inflame. Nah, kalau pencernaannya inflame, nah masalah kedua muncul lagi. Otak dan usus terhubung dengan sebut namanya vagus nerve. Nah, makanya disinilah problem di anak-anak ABK yang entah itu yang kejang maupun autisme atau ADHD itu juga mulai muncul. Mereka identik. Vagus nerve itu juga memberikan input respon balik ke otak. Jadi begitu ususnya bermasalah, jadi gini. Kalau yang orang GERD, misalnya ada GERD, begitu dia pencernaannya bermasalah, sensitif inflamasi yang muncul lagi, dia mungkin terekspresi langsung ke nyebrang ke otaknya ialah dalam bentuk dia anxiety-nya meningkat, atau bahkan dia malah bisa jadi depresi, atau dia malah jadi ada yang mengalaminya juga dalam bentuk vertigo, jadi kelingan. Itu kalau yang orang normal, orang dewasa, orang normal. Tapi ABK tercerminnya ialah kejang yang muncul lagi. Ada yang hiperaktifnya muncul lagi. Itu karena hubungannya. Jadi kuncinya memang menjaga. Jadi kuncinya pencernaan manusia ialah yang harus dijaga apa? Jangan inflame, selesai. Situ dulu. Ya. Jangan mikir macam-macam. Jadi aku pengen gini, kenapa KF itu nggak fokus di makanan? Nanti kalau aku ngomongnya yang diomongin makanan, terus kamu mentok di usus. Kamu belajarnya cuma usus tok nanti. Kalau yang diomongin makanan terus, percaya deh, orang yang hanya ngomongin makanan, pasti mentoknya ngomonginnya ususnya bakal beginilah, begitulah. Nggak selesai. Ya. Kuncinya dari sistem pencernaan kita ialah apa? Satu, agar penyerapan makanan kita sempurna, jangan inflame. Ya. Jangan meradang, itu toh. Apa yang bisa memicu meradangnya? Salah satu contohnya kalau dihubungkan dengan mikrobiota ialah adanya bakteri yang bersifat imunogenik. Selesai. Yes. Bagaimana cara kita menyingkirkan bakteri yang imunogenik atau bakteri yang tidak bersimbiosis dengan mutualisme tapi malah disbiosis? Caranya apa? Jangan makan karbo, selesai. Akan terseleksi sendiri. Overgrowth itu artinya berkembang cepat. Ya. Contoh gini, kayak bakteri anaerob yang infeksinya Mbak Mira. Itu kenapa gulanya tinggi? Kenapa? Karena perkembangannya juga cepat. Jadi sesuatu yang grow-nya cepat, termasuk cancer atau infeksi virus ataupun bakteri, identik dengan apa? Satu hal, glucose. Ngerti nggak maksudnya? Gula. Yeah. That's it. That's simple. Jadi kalau manusianya, hostnya tidak lagi makan sumber gula, bukan gula pasir ya, semua jenis gula yang masih dalam bentuk starch pun sudah tidak dimakan lagi, otomatis segala bentuk kehidupan yang butuh overgrowth, berkembang cepat, contohnya seperti infeksi bakteri maupun virus, maupun bakteri pencernaan yang bersifat tidak menguntungkan atau overgrowth, itu akan tertekan, populasinya turun atau bahkan hilang. Tapi kalau itu hilang ya, itu dengan nggak makan karbo, itu hilang. Tapi khusus untuk di usus, frekuensi kita makan atau jumlah makanan yang sering melewati usus besar, itu juga mempengaruhi jumlah populasi bakteri. Ya, nah, jadi ini juga mengklirkan biar banyak orang yang masih kebingungan dengan apa itu mikrobiota dan sebagainya. Seperti dulu basic fungsi bakteri. Jadi ini mulai bicara dari bakteri yang merugikan,
bakteri yang saling menguntungkan, harus saling menguntungkan. Yeah. Dia untuk hidup kan dia butuh fermentasi, butuh bahan baku untuk difermentasikan. Yeah. Tapi hasil fermentasinya juga tidak boleh sampai berlebihan, atau misalnya gini, atau misalnya kita makan sesuatu yang membuat fermentasinya terlalu cepat, walaupun tadinya dia menguntungkan, bisa dipakai lagi tapi terlalu cepat, terlalu banyak hasilnya, akhirnya kita malah kayak ada fluktuasi, ada gassing lah, ada nggak nyaman di lambung. Bloating. Bisa juga. Bloating malah bikin kita nggak nyaman. Kenapa? Terlalu banyak jumlah yang difermentasikan, akhirnya kita sendiri malah nggak nyaman. Itu bisa juga. Nah, jadi kuncinya dari kesehatan pencernaan kita itu cuma satu sebetulnya, gampang. Jangan inflame. Apalagi? Jangan ada inflamasi. Supaya semua proses digestion yang terjadi terserap. Kalau usus itu inflame terus, mau makan juga nggak bisa. Kalau makan pun juga nggak terserap sempurna di usus halus, karena kuncinya manusia itu cuma satu. Manusia sebagai spesies yang akhirnya tidak selalu makan, betul dong? Manusia yang menjadi spesies yang akhirnya tidak selalu makan seperti spesies lain di bumi, misalnya kayak sapi makan terus, makan terus harus makan terus. Kalau kita sudah tidak sering makan dan kita lebih banyak menggunakan mobilitas kita bisa menggunakan akal kita untuk hal lain selain makan terus, otomatis waktu makan kita kan makin sedikit. Dalam 24 jam ya, kita ngomongnya 24 jam ya. Kalau dalam 24 jam waktu makan kita tidak sebanyak spesies lain di muka bumi, makin efisien, artinya otak besar, butuh energi besar, tapi harus efisien dalam hal makannya. Kira-kira yang diutamakan penyerapannya di usus halus apa usus besar? Ini susah. Bisa jawab nggak? Ayo, ini aku bikin pertanyaan fisiologi. Kalau kita manusia sebagai spesies yang kebutuhan energinya besar, kenapa manusia kebutuhan energi besar? Kenapa? Karena manusia otaknya kegedean. Karena manusia kebanyakan neuron. Ya memang. Jadi dari kalau manusia itu sebagai suatu sistem biologi, spesies lain juga sistem biologi. Yang paling boros itu manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki jumlah neuron terbanyak dibanding spesies lain di muka bumi. Kenapa punya neuron banyak itu boros? Ya karena supaya energinya kan harus konstan. Kalau nggak disuplai energi, neuron kamu mati, kamu stroke, kamu mati. Supaya bisa mikir. Ya kan? Jadi kan kebutuhan basal metabolic rate-nya kan jadi dependent per spesies terhadap jumlah neuron, karena ini yang selalu harus konstan. Yang lainnya relatif terhadap lokomotor. Kalau lokomotornya dipakai, ototnya dipakai, ya dipakai juga energinya. Kalau enggak, ya enggak. Tapi yang basic basal metabolic rate terbesar dari suatu spesies bisa dilihat, kebutuhan energi besar ialah apa? Manusia. Kenapa? Otaknya. Tapi konyolnya manusia tidak seperti spesies lain yang harus makan terus. Berarti apa yang harus dioptimalkan dari suatu sistem biologi yang dimiliki manusia? Kecepatan penyerapan makanannya, keefisienan dari makanannya, apa yang dia pilih harus cepat memberikan sumber energi dan bahan bakunya. Kalau spesies lain, contohnya kayak sapi, dia apakah punya abomasum, dia bisa regurgitasi. Walaupun yang dimakan rumput, dia bisa nunggu hasil fermentasi di usus untuk dia utilisasi. Kita tidak bisa nunggu, karena kita tidak makan terus. Jadi kita begitu makan, sebisa mungkin yang kita makan itu terserapnya begitu keluar dari lambung, disitulah proses penyerapan harus paling utama, nomor satu. Bukan nunggu di usus besar nanti balik lagi, bukan nunggu di usus besar nunggu jadi short chain fatty acid baru serap, bukan itu, telat, kelamaan. Kita harus bisa memenuhinya di usus halus, itulah jenis makanan kita. Itu keefisiensian untuk mengambil energinya terletak di usus halus kita yang harus optimal. Jangan sampai ada masalah pencernaan. Itu satu. Karena kita harus efisien dalam menyerapnya dan apa yang kita makan harus langsung diserap di usus halus. Ya. Kalau bersisa ketidakefisienan dari penyerapan di awal di usus halus masih bersisa, di usus besar lah di situ kita dibantu oleh apapun yang kita pelihara di sana, tapi yang saling menguntungkannya. Nih gue kasih sisa makanan, lu bisa hidup dengan fermentasi, tapi hasilnya kasih gue lagi. Itu cara mengerti fisiologi dari manusia makan. Selesai. Jangan mumet-mumet, jangan pusing-pusing, jangan kebanyakan teori. Kuncinya jangan inflame. Satu itu doang. Ya kan?
Nah, jadi itu pentingnya kita belajar fisiologi karena kita jadi ngerti konsepnya manusia itu seperti apa. Konsep dia makan itu seperti apa, untuk apa makanan dia. Dan apa yang terjadi saat manusia tidak memberikan sumber gula dari luar. Kenapa aku sebut sebagai metabolic conditioning, pengkondisian metabolisme, artinya apa? Dengan tidak memberikan gula dari luar tubuh, atau sumber yang bisa memberikan gula secara langsung ke dalam tubuh, yang terjadi apa? Tubuh metabolismenya terkondisi, metabolic conditioning terkondisi untuk apa? Glukos sparing. Ada gula, tapi dihemat. That simple. Apa yang terjadi kalau tubuh harus hemat gula? Semua proses yang tinggi utilisasi gula dan tidak diperlukan harus turun. Tahan dulu. Nyeri-nyeri, infeksi, inflamasi itu yang dijaga supaya tubuh itu tubuh kalau tidak dikasih sumber gula dari luar, tubuh juga nggak mau sering-sering buang-buang gula untuk proses inflamasi. Makanya yang paling beda dirasakan orang ketosis dengan tidak ketosis apa? Nyeri-nyerinya berkurang nggak? Itu udah pasti deh. Apapun nyeri-nyerinya. Kayak postinganku, encok, pegelinu, nyeri-nyeri. Jangan cari saya untuk dipijat. Cari saya untuk belajar ubah pola hidupnya. Fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Kita bisa menyelaraskan semua ini dalam metabolisme conditioning yang menghasilkan kita ketosis, dia sparing gula. Insya Allah kita nggak bakal sering mengalami inflamasi seperti dulu. Setuju. Mungkin kalau Mbak Mira pernah cerita, Mbak Mira punya cerita nggak di masa lalu? Mungkin Mbak Mira kalau nggak enak makan dikit, mungkin jawabannya ialah malah justru makan lagi supaya gejalanya hilang. Entah makan yang gulanya lebih banyak atau apa. Kalau Mbak Mira dulu sebelum KF, ini kayaknya Mbak Mira sambil praktek ini, Mas. Oh, lagi praktek ya? Sambil praktek soalnya, jadi sebentar-sebentar ditinggal. Tapi nggak apa-apa. Ya, nanti, kalau Mas Adil online nggak? Masih online. Mas Adil? Gimana? Mic-nya on? Masih. Ya. Mas Azil coba mundur ke belakang lagi sebelum KF. Mas Azil ingat nggak dulu sebelum KF? Untuk menutupi gejala, misalnya nyeri-nyeri apa, mungkin Mas Azil malah nyari yang, wah aku masuk angin nih, mesti makan supaya nggak masuk angin. Malah tambah makan ini, jadi malah menutupinya dengan makanan. Betul nggak dulu sebelum Mas Azil KF? Mungkin begitu, Mas. Karena saya kan programming. Jadi kebanyakan itu kerjanya malam hari. Jadi kalau sudah lepas dari jam 12 malam itu, jam 1, jam 2, itu udah mulai lapar. Nah, jadi disitulah ininya, sasarannya tuh seperti itu. Polanya dari dulu seperti itu ya, programming. Jadi polanya tuh terpola, jadi malah sering begadang, kalau makin malam malah ya jujur aku sendiri juga kayak gitu sih dulu. Kalau udah namanya kita udah manusia malam ya, kalong ya. Kalau kita kalong ya, senjata kita itu cuma satu, karbo. Nggak bakal kamu begadang nyemilin ayam goreng, ikan, telur, ayam. Carinya karbo. Betul nggak? Betul. Itu kalau udah kalong, betul. Soalnya kan kalau malam itu kan semua udah tidur, Mas. Jadi kerjanya itu lebih enak gitu loh. Waktu itu kan Tias itu masih kecil ya. Jadi kalau kerjanya itu pagi, siang gitu kan dia ganggu. Kalau malam udah tidur. Lebih tenang, lebih hening, lebih mendukung. Dan tapi tidak ada yang marahin kalau makan Indomie goreng malam-malam. Saya kebetulan kalau Indomie enggak, Mas. Tapi kalau udah malam itu bolak-balik buka kulkas ada apa gitu. Buka tudung saji yang di meja ada apa gitu. Nah, itu.
Nah ini Mbak Mira udah balik nih. Tidurnya lebih dari jam 10 itu kalau masih buka turun kaji. Iya, berarti tidurnya lebih dari jam 10 kalau masih buka turun kaji itu, Mas. Iya, tapi ya memang kita dulu zaman karbo gitu, memang kita gitu kalau kita apa namanya mau begadang atau karena satu kerjaan, kalau aku juga dulu sering pulang malam tapi udah langsung tidur. Terus aku dulu jujur lah, aku pulang itu rata-rata jam 9-10 malam, terus aku tidurnya tuh jujur jam 12 jam 1. Ya memang harusnya bisa aja langsung tidur, cuman ya nyari tontonan dulu, nonton kan habis dari luar. Itu padahal pulang malam itu juga udah habis makan malam sama customer. Tapi malamnya makan buat diri sendiri, itu yang nunggu depan pagar. Ini sambil nonton film, nih mana nih tuh kok mie dok lewat, biasanya udah dok langsung lari ke depan, begitu ada suara dok tek udah itu udah makan mie goreng lagi atau nasi goreng lagi, wah sambil nonton tuh luar biasa nikmat deh, banyak kalau zaman karbo dulu. Kalau sekarang udah enggak. Ya kita udah, makanya kita itu pentingnya tuh sekarang tuh kita jangan bicara stop di makanannya yang penting benar kata Mas Adil, yang penting real food, terserah apa real food kesukaanmu. Jadi jangan nggak bisa lepas karbo gara-gara apa, aku nggak bisa Mas ikut keto, nggak bisa lepas karbo, kenapa? Karena aku nggak bisa makan lemak lah. Terus kamu makannya apa? Aku cuma bisa makan ikan. Ya nggak apa-apa, ikan juga ada lemaknya kok, masa sih Mas? Ya udah pokoknya telan aja ikan, ayam, apapun yang enggak. Jadi karena konsep keto itu lemak itu orang taunya cuma gaji. Itu yang kadang-kadang yang bikin, ya kalau yang para pria suka sih malah senang ya, tapi ada yang nggak suka ya nggak ada masalah. Tapi intinya dari ketosis yang antiinflamasi itu bukan kamu memperbanyak lemaknya, bukan. Kamu tidak menyumbangkan sumber gula apapun dari gula itu sendiri, dari pati-patian. Tidak menyumbangkan apapun yang bisa jadi gula, itu yang membuat tubuhmu ketosis dan menjadi glucose sparing. Jadi kehebatan ketosis itu dalam menjaga kita supaya insya Allah tetap sehat ialah apa? Nggak sering inflame. Karena gini, tubuh kita kalau sering inflame, yang terjadi ialah apa? Aging-nya juga cepat. Ya. Jadi kalau orang tubuhnya sering inflamasi, tubuh kita itu juga accelerated aging loh. Jangan salah. Menuanya lebih cepat di level selnya. Secara biologinya kita malah lebih cepat tua kalau tubuh kita selalu inflame. Nah, salah satu ikhtiar kita untuk dalam sepanjang hidup kita ini kita selalu rendah inflamasi gimana? Jadi kuncinya gini, takdir semua orang udah punya takdir, tapi kan ikhtiar kita hidup sehat. Hidup sehat itu apa sih? Hidup rendah inflamasi itu toh. Hidup rendah inflamasi. Karena yang membuat kuncinya semua di inflamasi. Karena tubuh kita kalau sering inflame, tubuh kita tuh banyak damage. Inflame itu kan menghasilkan damage. Damage itu butuh recovery. Butuh repair. Di-inflame lagi. Terus-terusan. Kapan repair ya? Kapan selesainya? Kalau mau inflame, mendingan sifatnya acute. Contohnya, pagi kita nge-gym, olahraga. Inflame-nya karena kita bentuk demand. Karena kita merusak otot. Tapi kita tahu, itu sesuatu hal yang terbayarkan. Artinya, tubuh kita bakal berusaha recover dan ada hasil. Dan adaptasi recovery dari akut inflamasi yang kita minta ialah lebih anti-inflamasi nantinya setelah di repair. Nah, tapi yang nggak bagus itu ialah kalau kronik inflamasi, yang tubuh kita tuh selalu ada aja kronik inflamasi. Kenapa? Karena gulanya banyak. Ya kan? Bener nggak? Makanya orang diabetes atau orang yang makan karbohidrat kenapa suka banyak nyeri-nyeri sakit-sakit? Kenapa? Karena tidak ada keperluan mendesak untuk glucose sparing, nggak? Betul nggak? Perlu nggak kalau kita masih makan nasi, roti, mie, tubuh kenapa ya harus hemat gula? Orang tubuh malah bingung gimana caranya menyingkirkan gula. Ya kan kalau kita masih makan karbohidrat kan tubuh tidak bingung cara hemat gula. Tapi malah bingung gimana supaya gulanya bisa disimpan agar jangan menambah jumlah gula. Akhirnya kalau kita sifatnya non ketosis itu kita makan karbo kan kita sifatnya harus gimana caranya bisa aku store nih yang nggak kepake. Storing ya. Kemana ya gula ini mau aku storing ya? Storingnya kemana? Storing ke sini kah? Storing ke sana kah? Oh
masih bisa di storing di pipi perut paha nggak apa-apa. Kalau akhirnya udah mental, ya udah akhirnya storing di organ, lipotoxicity. Gimana caranya supaya glukos ini berubah dalam bentuk yang bisa disimpan? Kan berarti kan disimpan cuma bisa nyimpan lemak, karena tubuh kan nggak bisa nyimpan gula. Otomatis kalau gula mau disimpan dalam bentuk lemak, ya liver lah, de novo lipogenesis, rubah dulu jadi lemak. Terus taruh di mana ya? Lemaknya. Sumpelin di sana, sumpelin pipi, perut, paha, semua udah disumpelin. Udah resistan. Kalau udah resistan, cari yang masih sensitif, mau nyimpan mana nih lemaknya? Oh, sini disimpenin di liver aja, sini disimpenin di jantung, ginjal, apa semua organ dipakai buat tempat nyimpan lemak, lipotoxicity. Jadi di kondisi kita masih makan karbohidrat, tubuh kita tidak bakal sparing gula, justru malah gimana nyimpen gula. Tapi kalau kita tidak makan karbohidrat, yang merupakan modalitas awalnya ketosis, ialah apa? Tubuh langsung berubah gimana supaya gula tetap ada. Anggapnya tubuh itu gitu. Anggapnya tubuh langsung berpikir gimana gula tetap ada. Kalau tadi gimana gulanya nggak kebanyakan, kalau sekarang gimana gula tetap ada. Jadi tubuh itu berpikir keras gimana supaya kebutuhan gula yang masih ada bisa dipenuhi. Berarti malah dia gini dong. Kalau Mbak kan kerja di sebuah pabrik nih, Mbak. Pabrik lah ya, katanya nggak usah sebutin lagi, ya, sponsornya nggak usah sebutin lagi. Udah ditulis di agenda. Oh ya, kirim ke Mas Tio, sedus. Bercanda. Jadi kalau sistem sebuah pabrik, pada saat ada suatu lini di pabrik yang membutuhkan suatu part untuk produksi yang harus selalu ada, kalau vendor yang ngirim terus atau suplainya banyak, ya bisa aja boros. Ini malah kelebihan, mau rusak kayak bodo amat, masih banyak ini stok di gudang, mau datang terus kok. Tapi begitu anggap aja Tanjung Priok ditutup, Kelangkaan. atau ada masalah kelangkaan dari impor bahan baku, kita masih hemat. Gimana supaya pabrik tetap jalan dengan part ini? Contohnya ini gula ya, part ini gula, tetap gulanya jalan di sirkulasi pabrik. Tapi udah nggak ada sumber gula dari luar yang ngirimin. Berarti gula yang diedarkan di pabrik itu langsung tubuh selektif kan? Siapa yang kira-kira nggak butuh banget gula? Stop, lini-lini lain di stopin. Imun sistem yang biasanya pakai gula untuk inflamasi, kamu stop, udah kamu nggak usah bikin rame-rame lagi deh. Stop dulu, efisien. Nggak ada yang ngirim gulanya. Gitu loh. Jadi gampangnya tuh menganalogikan kalau kita nggak masukin gula lagi, tubuh kita berpikir gimana tetap gulanya bersirkulasi tapi tidak banyak yang mengutilisasi. Ya alhamdulillah manusia sifat spesies yang sel-selnya mitokondrianya udah dominan. Kita bukan sel primitif yang tanpa mitokondria. Kita sudah semua sel kita memiliki mitokondria. Artinya semua sel kita bisa mengoksidasikan fuelnya tidak hanya dari glukos. Bisa dari fatty acid, bisa dari amino acid. Semua yang bisa menghasilkan ATP di mitokondria itu bisa menjadi bahan bakar. Jadi tidak ada kewajiban harus glukos secara anaerobik seperti bakteri. Betul nggak? Kalau bakteri, kalau Mbak Mira ingat dulu pelajaran biologi paling basic, yang glukos dependent itu kan cuma segala hal yang bersifat anaerobik tanpa oksigen. Betul nggak? Betul. Anaerobik itu kan tanpa anaerobik. Kalau aerobik dengan oksigen, anaerobik dengan tanpa oksigen. Apa yang bisa menghasilkan ATP tanpa oksigen? Cuma glukos. Jadi segala hal yang bersifat anaerobik ditekan di tubuh kita kalau kita nggak masuk glukos. Termasuk keberadaan bakteri-bakteri yang merugikan atau infeksi yang, kalau infeksi itu kan juga akhirnya kan sifatnya anaerobik karena dia berkembang cepat. Hostnya itu begitu terinfeksi virusnya itu harus direplikasikan oleh si hostnya, selnya, otomatis kan dia juga bersifatnya jadi walaupun dia punya mitokondria, tapi dia lebih ke arah anaerobik juga. Karena dia harus membuat jalur glukosa mesti membuat untuk replikasi virion baru. Nah, jadi segala hal yang membutuhkan utilisasi glukos secara anaerobik ataupun aerobik glikolisis, ada oksigen tapi tinggi glikolisis, itu diturunkan. Itu sifatnya manusia kalau, bukan manusia ya, itu sifatnya sistem biologi kalau tidak diberikan glukos, tapi harus tetap mengedarkan glukos. Yang terjadi ialah apa? Penghematan besar-besaran. Yang terlihat apa? Segala inflamasi turun. Itu basic ketosis yang kenapa kita mau tetap tak makan karbo. Kenapa? Kalau aku nanti makan karbo lagi,
Apa yang mencegah tubuhku nggak inflame lagi? Uang udah banyak lagi kok. Nah, itu loh. Jadi basic konsepnya harusnya dapat nih setelah ini nih. Maksudnya basic konsepnya kenapa kita tidak kenapa kamu nggak makan karbo? Ya selain membuat basic why ketosis ya akhirnya otak saya bisa ngelihat pipi perut paha. Akhirnya otak saya tidak selalu riak terus untuk diisi 3 kali 4 kali sehari. Saya bisa melakukan kegiatan fisik apapun tanpa harus ngisi makanan dulu. Karena otak saya sudah bisa directly kenal gudangnya lemak. Itu basicnya. Kelebihan lainnya ialah saya juga memiliki tubuh yang sifatnya anti-inflamasi. Mana mau sih kita jalani sesuatu pola hidup dengan pola makannya, tapi pola hidupnya kalau kita selalu malah, aku sejak KF badanku malah sering nyeri-nyeri, gampang sakit, gampang flu. Siapa yang mau bertahun-tahun kayak gitu? Nggak ada yang mau kan? Kita kan kita bisa bertahun-tahun kayak gini kan karena kita memang merasakan sendiri, badan nggak bohong, nyaman. Jadi contohnya kayak Mbak yang dulu masih suka TikTokan, dalam arti bukan TikTokan itu, tapi kalau TikTokan itu Mas Alin juga suka. Kalau Mbak masih dulu suka TikTokan waktu dalam KF karena waktu dulu tujuannya berat badan, Mbak juga ngerasakan sendiri kan. Dulu contohnya kalau di sisi Mbak asmanya masih suka kambuh, nggak benar-benar dapat antiinflamasinya. Nah kalau Mbak TikTokan kayak gitu kan Mbak juga sendiri kan nggak tahu ini sebenarnya sehatnya gimana sih, sehatnya gimana. Tapi begitu Mbak konsisten kan ada tujuan tertentu, Mbak malah mikir-mikir, kalau dulu aku cuma fokus berat badan, sekarang aku malah gula darahku lebih stabil, aku udah, misalnya Mbak lebih antiinflamasi, ya kan, bener nggak? Nyeri-nyeri apapun itulah, mulai dari asma dan sebagainya, kayak badan juga lebih enteng, tidur juga harusnya lebih enak, Mbak juga harusnya lebih rileks. Betul nggak sih? Ngerasa nggak sih kalau ketosis itu kita lebih rileks, lebih kalem gitu loh, lebih gimana, kita bisa kerasa banget nggak sih itunya? Energi ke otaknya kerasa nggak sih? Betul, kerasa banget. Terus ini Mas, saya dari dulu tuh kalau periksa medical check up kan kita di perusahaan tiap tahun ada medical check up. Selalu fatty liver, selalu dibilang fatty liver. Setelah saya melakukan keto, ternyata liver saya, SGOT, SGPT saya normal. Normal, hari bulan Januari kemarin saya periksa normal. Malah ditunggu-tunggu, mana ini vonis fatty livernya nggak muncul lagi. Kan kalau aku udah bilang tadi, sebelumnya tubuh kebingungan mau disimpan di, kan kalau makan karbo itu ialah sifatnya storing, menyimpan, mau disimpan di mana lagi ya? Sekarang malah hemat. Jadi begitu dia nggak dikasih gula lagi, hemat. Jadi kenapa mesti nyimpen? Justru malah simpenannya, ini ngapain kok malah disimpan di organ, contohnya liver? Mendingan dipakai buat energi maupun buat bikin keton. Orang liver yang buat keton kok ngapain nungguin dikirim dari pipi perut paha? Kalau di tempat dia sendiri ada kelebihan sumber bahan baku keton, yaitu lemak, fatty livernya. Pakai duluan. Betul. Saya bersyukur banget itu Mas, bersyukur. Aduh, biasanya minum obat saya segala macam kalau udah tinggi. Sekarang saya lihat sendiri, waduh, saya sama perawat-perawat saya yang masih muda-muda sama. Iya kan? Insya Allah ya. Ini salah satu ikhtiar ya Mbak. Maksudnya insya Allah Mbak juga merasakan kan fitnya juga seperti Mbak kembali dulu seperti waktu masih muda kan. Rasanya lebih enteng badannya, maksudnya untuk aktifnya juga energinya juga, level energinya juga beda dibanding sebelumnya, betul nggak? Betul. Nah ya itu dia. Pokoknya kuncinya kita tujuan utama kita ketosis ini ialah tubuh kita itu jarang mengalami inflamasi. Tapi kalau di tengah-tengahnya nanti kita mulai ada inflamasi, mulai muncul kembali, loh, harusnya kan Mas Tio bilang harusnya kalau ketosis itu kan tubuh kita jarang sakit. Ya. Tapi kalau kita udah mulai sakit-sakit nggak jelas, masalah lama balik lagi, dan ini berlarut-larut, jangan keburu bingung apa gara-gara nggak makan karbo ya. Lucu nanti jadinya.
udah bertahun-tahun badannya antiinflamasi. Tiba-tiba muncul suatu hal yang membuat inflamasinya kok ada lagi nih. Misalnya Mbak merasa jantungnya berdebar lagi, atau apa yang muncul lagi, atau mungkin asmanya mungkin baik lagi. Jangan bingung lagi nanti nginget gini, apa saya nggak makan karbo ya? Karena nggak makan karbo, waduh itu salah. Itu the biggest mistake. The biggest mistake. Kenapa makanya aku mati-matian ngejar fisiologi apa? Jangan sampai salah diagnosa di situnya dulu. Apa ya faktornya yang membuat saya inflamasinya muncul lagi? Yang pertama modalitasnya adalah tidak makan karbo membuat tubuh kita glucose sparing. Tapi apa yang membuat tubuh kita malah harus buat gula banyak lagi? Apa sih modulator? Nah, ini pentingnya fisiologi. Jadi organ pertama yang harus hemat gula, ya, organ pertama yang sebagai pabrik gula, itu begitu nggak dikasih gula, saya harus mengandalkan buat gula sendiri untuk kebutuhan sel-sel yang di tubuh yang butuh aja ya. Berarti kan gluconeogenesis. Langsung lirik di gluconeogenesisnya. Kalau saya muncul inflamasi lagi, berarti kan gula saya naik lagi. Berarti pabrik gula saya buatnya kebanyakan lagi. Kenapa dia nggak mau hemat? Kenapa liver ini nggak mau hemat? Kan aku nggak makan gula. Kenapa malah dia buat gulanya lebih? Mbak mundur ke belakang lagi. Siapa yang menyuruh liver buat gula lebih? Apa yang memodulasi liver membuat gula lebih? Nah, itulah kita baru ngelihat cara gambar besarnya ialah apa? Sistem stres. Sistem stres as a whole. Karena yang berhubungan koneksi langsung dengan pabrik gula untuk minta more and more, sistem stres. Lewat glukokortikoid, kortisol, lewat simpatetik. Nah, jadi sebelum mumet di makanan kita lihat dulu, kenapa nih kok ada hyperaktivasi, ada demand besar dari sistem ini, sehingga tadinya hemat gula, antiinflamasi, sekarang jadi boros gula. Maksudnya bukan boros gula, kok berlebihan gulanya? Kenapa dimodulasi dia? Nah, itulah dia kenapa konsepnya kita tidak bisa lihat hanya dari makanan. Kita mesti melihat keharmonisan dari 24 jam kita hidup. Karena 24 jam kita tidak makan terus, kan? Lucu dong kalau ketosis masih 24 jam makan terus. Dari melek pagi makan, snack, makan lagi, siang makan, sore makan lagi snack, malam makan, malam snack lagi. Ya itu benar sih makan terus. Itu mungkin bingung. Tadi saya makan snack apa ya? Saya makan apa? Itu kalau mau bingung makanan, kalau mau bingungin apa yang salah di makanan, kalau makan terus. Nah kalau ini makannya cuma 4-8 jam, lihat 24 jam lain apa yang terganggu sehingga saya tadinya yang udah enak-enak badannya antiinflamasi, hemat gula, kok muncul lagi. Nah, itu dia. Mundur nyari apa ya mengganggu. Nanti ketemu. Nah, Mbak Mira pernah nggak nih mengalami gangguan di selain makanan tetap sama tapi muncul gejala? Pernah nggak? Masih praktek dipanggil. Dipanggil ya. Iya. Misalnya contohnya nanti kalau Mbak Mira datang, misalnya contohnya gangguan tidur lah atau apa, akhirnya malah loh tadinya udah enak kok. Ya ini insya Allah sih Mbak Mira selalu sehat terus, maksudnya nggak pernah muncul lagi asmanya. Tapi kalau nanti muncul lagi jangan kebingungan. Maksudnya apa saya salah makan? Ya kalau salah makan kan pasti langsung kelihatan dong. Ya kalau memang disengaja ya saya cheating ya udah itu nggak usah ditanya lagi, nggak usah. Kalau memang udah tahu jawabannya ialah saya cheating dan saya makan karbo lagi itu saya muncul gejala, itu nggak usah ngelirik 24 jam yang lainnya udah problem solve ya, jangan cheating lagi, selesai, jangan diulangi lagi, selesai kan. Tapi saya makannya masih sama, nggak ada yang berubah. Tapi kok tubuh saya mulai inflame. Ini juga jadikan catatan buat para warrior yang tatamanya udah lama-lama. Udah lama-lama ini kan berarti sudah menikmati antiinflamasinya. Kalau muncul lagi something, ya ingatnya makanan boleh. Tapi kalau sama aja kok makanan, tapi kok saya mulai merasakan ini lagi. Nah, lihatnya mulai mundurnya jangan mundur ke 4-8 jam jendela makannya. Lihatnya 24 jamnya apa yang berubah. Lihat kronologinya itu gitu. Jadi kalau aku bilang, aku mau tahu kronologinya, artinya aku mau tahu 24 jam ke belakang sebelum muncul gejala, apa yang berubah. Makanan tetap sama. Apa yang berubah ya? Gangguannya di mana ada 24 jam. Dari fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping.
feedingnya udah diingat-ingat, feedingnya nggak ada masalah. Tapi relaxingnya aku bermasalah nggak ya? Oh iya, aku memang nih sebelum muncul gejala seminggu belakangan ini aku lagi ada stres besar dari kerjaan kah atau apakah? Oke. Itu belum terkoreksi. Oh, ini nih kayaknya tidurku mulai terganggu nih karena kerjaanku lagi banyak. Nah. Atau dari moving atau exercise. Oh, aku tahu nih, aku terlalu banyak, latihanku terlalu berat kemarin, aku maksain diri, aku overtraining. Dari fastingnya, oh, aku terlalu manjang-manjangin fasting ini kelamaan. Aku maksa-maksain karena aku niat, aku ada target mau lebih cepat kurus, jadi aku coba-coba fasting aku panjangin. Mungkin ini kali penyebabnya. Jadi jangan begitu. Karena aku bilang dari 5 pilar itu yang diperdebatkan itu selalu di makanan. Coba ngomong ke dunia luar. Puasa bagus nggak? Nggak ada yang bilang puasa jelek. Olahraga bagus nggak? Nggak ada yang bilang olahraga jelek. Itu kan relaksasi, manajemen stres bagus nggak? Nggak ada yang bilang manajemen stres itu jelek. Betul nggak? Tidur bagus, berkualitas. Ada yang mau komplain nggak di luar sana? Nggak ada. Malah wajib. Nggak makan karbo. Nggak makan karbo nih yang terakhir. Nggak makan karbo. Itu yang pro kontra. Jadi kalau seseorang yang menjalani 5 pilar, dia tadinya sudah anti-inflamasi, muncul inflamasi, terus dia bingung, kok ada gejala ya? Nanya ke orang yang dibilang pasti yang di sininya. Yang pasti dia yang dia nggak makan karbonya. Lu sih nggak makan karbo. Betul nggak? Betul dulu nggak? Coba tanya siapapun. Pasti yang dihebohkan di sini dulu. Heboh. Itu akibat nggak makan karbo. Karena yang lainnya nggak ada komplain. Itu karena nggak makan karbo. Padahal kesalahan dia belum tentu cuma 4-8 jam dia makan. Kok aku bergejala lagi ya? Kok aku begini lagi ya? Apa gara-gara aku nggak makan karbo ya? Udah berapa lama nggak kalau makan karbo? 3 tahun. Kenapa nunggu sampai 3 tahun kamu kayak gini kalau nggak makan karbo? Kenapa kelamaan? Ya nggak tahu. Pokoknya nggak makan karbo aja. Karena ini yang dihebohkan. Udah jelas karbo nggak esensial. Masih diulang-ulang lagi. Jadi kalau kita mentoknya di makanan, bingung nanti kita. Akarnya nggak ketemu. Kita nggak bisa melihat ke belakang. 24 jam kita ada yang apa nih kronologinya. Kadang kita malah lupa karena kita udah ketakutan, kita udah parno duluan, udah ketakutan duluan. Apa ya di makananku yang kurang, atau apakah nggak aku makan karbo kah, atau apa? Kebingungan dulu sini. Kita nggak bisa lihat realnya tuh dalam 24 jam apa yang kita menyebabkan kita mulai muncul gejala lagi. Kenapa? 24 jam tubuhmu memberikan metabolic input dan juga output. Jadi lucu kalau metabolic input dan outputnya hanya dilihat dari jendela makan. Lucu. Apalagi kalau makanannya tetap sama, yang bertahun-tahun belakangan atau berbulan-bulan sebelumnya nggak ada masalah, sekarang baru ada masalah, bingung di makanan. Kecuali kalau memang udah jelas ya makanan sengaja masuk karbo lagi ya udah beda kondisi. Tapi kalau nggak merasa nggak ada yang berubah, apa yang membuat metabolic inputnya malah meningkatkan inflamasi lagi? Metabolic inputnya bukan dari makanan. Metabolic input dari mana? Apakah aku puasanya berlebihan sebelum waktunya? Aku olahraganya berlebihan sebelum aku mampu? Apa aku relaksasinya kurang atau kebalikannya, relaksasi kurang atau stresnya berlebihan? Atau aku akhirnya zona untuk recovery atau mereset sistem stresku malah makin kecil. Dijelaskan makin pendek. Kalau ini kita bisa mengidentifikasi lebih dahulu sebelum kita bingung di makanan, lebih cepat kita ngeriset lagi, menikmati antiinflamasinya lagi seperti sebelumnya. Selesai. Kita jadi tidak perlu kebingungan dan malah akhirnya nanti malah nutupin gejala, malah udah buyar kalau udah kayak gitu, udah kemana-mana. Kuncinya ialah kita harus cepat mengidentifikasi dari 24 jam, bukan hanya jendela makan. Itu kuncinya. Makanya ini pesan juga buat Mbak Mira, kalau Mbak Mira nanti nonton ulang, udah step praktek. Ya, kita nggak tahu ya, tapi kalau Mbak Mira sampai mengalami, mudah-mudahan enggak, sampai mengalami kemunculan gejala lama seperti asmanya lagi, atau apapun inflamasi muncul lagi, langsung mundur 24 jam ke belakang.
Jangan bingung. Apa saya asmanya kambuh gara-gara nggak pernah makan karbo ya? Aduh. Itu kalau sampai berpikir kayak gitu, aku nyerah deh. Speechless. Setelah TFH ini speechless deh. Harusnya ini ilmunya benar-benar ya contohnya kayak aku deh gitu loh. Mas Tio itu makan apa sih? Makan apa ya? Tadi sore makan ayam goreng tulang lunak dari Mbak Ajela. Langsung makan setengah selesai kan? Aku gak pusing kok. Kemarin lagi waktu camping makan ikan salmon, udah pakai saus butter garlicnya Mas Eri. Nggak ribet kan? Enggak. Apalagi ada yang mau ngirimin aku makanan, aku makan kok, tenang aja. Walaupun cuma kerupuk kulit. Aku nggak minta khusus makananku. Aku makan real food, dah apa yang dimakan apa. Udah ada apa, ikan, telur, ayam, makan, selesai. Ada ikan kembung juga dimakan kok. Ikan kembung aku suka, apalagi udah pedes, mantap. Jadi kalau Mas Tio itu bisa sampai 12 tahun makannya apa ya, bisa stabil, bisa. Aku tuh jaga 5 pilar, bukan bingung di makanan. Makanya aku bingung, kalau aku nggak punya targeting seseorang tuh harus makan, kamu standarnya harus makan ini ya, harus makan yang mahal-mahal apa enggak ya kalau nggak percaya gini deh, aku ajak apa sih yang mertua aku masak setiap hari, itulah ya bisa tuh dendeng daging, apalagi mah ada apa mah, ikan apa tuh tadi tuh masak ikan apa sih yang aku lupa, ikan selar apa ikan apa, saking lupa udah. ya tadi aku mau makan ikan itu, tapi gara-gara dapat kiriman ayam goreng tulang lunak ya udah nggak jadi, aku ayam goreng dulu tadi. Tadi saya udah ngecek di sana. Jadi makananku itu sebetulnya bukan sesuatu yang aku persiapkan. Jadi aku nggak pernah mentargetkan, aku harus makan ini enggak. Seperti kata Mas Hazil yang selalu dipesankan juga. Yang penting real food, udah selesai. Kamu adanya apa makan. Real food, itu tentang makan. Nah, ini Mbak Mira udah kembali nih, Mas. Kalau itu, kalau real foodnya tidak terganggu, kita selalu bisa mensuplai kita real food, bolehlah. Aku nggak pernah ngelarang cemilan keto, nggak pernah ngelarang, tapi tetap utamanya real food dulu, abis itu cemilan keto. Yes. Yang penting kita udah memastikan nutrisi kita dapat dulu deh, selesai tak. Karena dari real food kita dapat semuanya, makro dan mikro esensial dapat semuanya dari real food, selesai tak. Ntar mau masalah kita mau apa yang non real food, yang olahan ya nggak apa-apa lah, tapi yang penting kita kan sudah memastikan bahwa tubuh kita dapat yang kita mau. Yang dessertnya mau pakai dessert apa, monggo lah. Mau ini aku beli, Mas boleh makan kue tuh boleh, setelah real food boleh makan ini boleh, tapi yang kita memastikan realnya kita dapat semua makro dan mikro esensial ya apa, kita makan benda hidup. Tadi aku makan yang sebelumnya berenang. Tadi aku makan yang sebelumnya terbang. Tadi aku makan yang sebelumnya jalan. Untuk mereka bergerak, berenang, terbang, jalan, menggunakan lokomotor, sistemnya spesies mereka pasti, animal kingdom spesies mereka pasti apa? Pasti sama dengan yang aku gunakan. Sama-sama ada jantungnya, ada livernya, ada ototnya. Ya, aku makan mereka, tadi sebagai mereka itu real food, aku makan, aku dapat semua apa yang ada di mereka. Selesai. Itu dulu. Jadi, aku juga bisa tetap bergerak, jalan, nafas, berdetak jantungnya, sama seperti yang sudah aku makan tadi. Selesai kan? Fungsi mereka ada di situ semua dong. Iya dong? Bener dong? Kita cuma memakan fungsi mereka doang. Ya kan? Kita memenuhi real food-nya, abis itu yang olahan lah, terserah. Nah, jadi kenapa Mas Hasil itu benar? Lihat 5 pilar di jendela makan, pastikan kalau tadinya salah kembali real food. Tadinya salah, apa saya karena salah ini? Daripada bingung kronologinya, aku makan apa ya tadi ya? Dah, koreksinya ialah kembali real food, tapi juga lihat 24 jam tadi ada gangguan nggak? Nah, kalau itu cara mengkoreksi kalau kita tadinya sudah nyaman, tapi kok tiba-tiba tidak nyaman. Apa yang terjadi? Apa yang kurang? Itu cara self-analyzing. Self-analyzing-nya jangan self-analyzing 48 jam. Self-analyzing 24 jam. Nggak ngerti juga, ya nggak apa-apa, japri aku tanya lagi, nanti tetap aja aku korek juga sih ujungnya ya aku juga harus tahu akar masalahnya. Iya. Tapi sebelum itu kan juga harusnya bisa keinget sendiri, aku salah apa ya. Salahnya itu jangan berhenti di makanan. Kalau makanan mungkin paling gampang diinget, tapi kadang-kadang yang orang nggak inget itu kadang-kadang yang
dia nggak ngerasa ya 5 pilar lain itu penting lah. Itu kenapa kita ngebahas 5 pilar itu karena harmonisasi 24 jam itu pentingnya itu di situ. Yang banyak miss itu beban pikiran memang, Mas. Nah, beban pikiran itu kayak orang punya tensi 200 tapi masih bisa nyetir. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang nggak sadar. Jadi berasa kayak sudah beradaptasi. Tapi dia tahu dia tensi 200, tapi orang lain nggak tahu gitu loh. Tapi begitu orang lain tahu, oh tensi kamu 200 masih bisa nyetir. Wah, gimana itu. Nah, kadang-kadang sering jadi tujuan gaya hidup kita itu sama seperti orang lain yang non ketosis sekalipun. Kita tuh kita ikhtiar untuk menjaga normoglikemia, artinya gula darah kita selalu bagus, tidak ketinggian, stabil, normal, atau bahkan rata-rata harusnya kan di bawah 80 kan, lebih menjaga lagi normoglikemianya. Dan juga yang kedua ialah apa? Menjaga normotensi. Artinya kita tensinya tidak fluktuatif. Artinya kita manajemen gaya hidup kita bagus, kita tidak stresnya tinggi, normotensi kan. Nah, sebetulnya juga nanti kelihatan di normal resting heart rate ya, kalau kecuali habis olahraga ya pasti naik. Tapi resting heart rate kita selalu bagus. Ya, jadi kalau kita ciri-ciri kita blanknya aja deh, untuk melihat secara gambar besarnya kita sehari-hari yang harus jaga ialah heart rate normal restingnya, tensi normal, gula normal. Udah itu dulu. Sebelum mikir kita gimana ya supaya hidup sehat seterusnya, tensi normal. Jadi kalau gini, kadang-kadang kalau aku bilang gula harus normal, orang nggak ingat, yang penting nggak makan karbo. Padahal stres juga naikin gula. Padahal tidur juga naikin gula. Iya. Takutnya gitu. Jadi kalau aku tambahin nih, normotensi. Ya, kalau aku udah ngomong tensi kan, gimana supaya tensi nggak tinggi ya? Orang baru ingat, oh iya ya harus nggak stres ya. Ya udah kan. Kalau aku ingetin gula harus normal, orang pikirnya cuma koreksi karbo terus. Jangan sampai masukkan karbo. Tapi kalau aku bilang tensi juga harus normal. Tensi kalau nggak makan karbo, ya membantu mengurangi. Tapi yang paling penting apa? Oh iya ya, manajemen stres ya. Nah gitu loh. Jadi jangan sampai walaupun stresnya itu menaikkan gula, tapi kadang-kadang mereka nggak turun-turun. Kenapa ya? Saya udah nggak makan karbo loh. Padahal faktor yang menaikkan gula banyak. Akhirnya kalau aku suruh bilang tensi juga harus normal. Tensi nggak normal, oh iya berarti saya harus. Nah, kalau aku bilang heart rate harus bagus, resting heart rate-nya. Oh, resting heart rate bagus, ketahuan banget. Kalau orang tidurnya nggak bagus, stres berlebihan, resting heart rate-nya tinggi. Nah, jadi 3 gambar besar itu jadikan patokan untuk gaya hidup yang sehat dalam 24 jam itu apa? Yang bisa menjaga normoglikemia, normotensi, dan heart rate, resting heart rate yang selalu normal dan atau bagus. Nah, entah gimana caranya lakukan itu. Insya Allah kita nggak cepat tua deh. Nggak accelerated aging. Jadi soalnya kalau gula doang kayaknya nggak mempan, orang nggak ingat. Kalau aku cuma ngomong gula darah yang tinggi, mereka nggak pernah ingat koreksi yang lainnya, cuma di makanan doang. Tapi kalau begitu aku bilang tensi sama resting heart rate, ayo. Jadi ingat, oh iya ya resting heart gimana resting heart mau bagus kalau tidurnya kurang. Gimana tensi mau bagus kalau manajemen stres kurang. Kalau diingetin gitu baru keinget, tapi kalau gula doang ingetnya cuma makanan. Aku nggak makan karbo kok, pasti jawabnya gitu. Aku nggak makan karbo kok, selesai kan? Nah itu mudah-mudahan jadi clue juga ya. Malam ini saya tadi jadi clue buat Mbak Mira untuk menjaga gaya hidupnya ke depan. Jadi iseng-iseng, kok ada inflamasi lagi, jangan-jangan tensi saya naik lagi. Kalau tensi saya lagi naik, lagi saya makan apa ya supaya tensi turun? Sebelum makan obat, mendingan saya tidur dulu deh. Kalau dengan tidur memang udah harus dibantu tensi, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan Mbak langsung bisa mengkoreksi, oh iya nih saya kurang tidur nih, oh iya nih saya kerjaan lagi banyak, pantesan tensi saya naik. Tapi kata Mas Tio, kalau mau tetap sehat, tensi harus kembali normal. Gimana caranya? Baru tentang tidurku, relaksasi dulu. Harus cari secara holistiknya dulu. Karena kita mau beresnya dari root, bukan root cause-nya. Gejala. Betul sekali. Thank you. Mbak Mira ini sembari praktek aku perhatiin, tapi untungnya direkam, jadi nanti bisa diputar ulang ya, Mbak Mira. Mbak Mira itu juga Mbak Mira juga salah satu yang aku kasih cara triknya, karena Mbak Mira urusan kerjaan dia harus tidur nggak bisa seperti jam kita. Iya. Mbak Mira, aku suruh bangun jam 11. Iya betul.
ya Betul, saya harus bangun jam diakalin. 11. Diakalin. Bener-bener nanti bangunnya jam 10, jam 11. Jangan. Jadi kalau nggak bisa tidur cepat, jangan bangun cepat. Dapetin circadiannya sendiri, bentuk. Karena zona recovery Mbak harus selalu ada. Kalau enggak apa? Kalau Mbak mengikuti zona tidurnya nggak bisa seperti orang normal yang kerja normal, tapi bangunnya mau seperti orang normal, ya nggak boleh, itu malah merusak diri. Mendingan bangunnya juga nggak normal sekalian. Jadi memang jendelanya memang jadi saya bangunnya jam 10 Mas Tio. Iya nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya resting heart-nya terjaga, tensi nggak tinggi lagi, gula darah lebih tensi mudah saya kan? jadi rendah sekarang. Amin. Kan? Betul kan? 90 Mas, astaga. Tuh, betul kan? Jadi obat saya stop sekarang. Ya kan kemarin Mbak terakhir WA aku kan nanya apa aku minum obat lagi ya? Gini-gini kan? Gara-gara tensinya naik kan aku bilang tidur Mbak, tidur. Terus Mbak kan ngeluhnya gimana Mbak, Mas, aku mau tidur. Saya kerja di pabrik gini-gini kan Mbak ngeluh gitu kan. Ya udah bangunnya siangin. Aku ngomong gitu. Iya, sekarang laporannya udah berhasil belum tensinya normal lagi? Berhasil 90 sekarang. Biasanya 130. Nah, ini belum lapor apa aku di WA, lapornya di Zoom. Waktu kemarin saya mau vaksin COVID tuh pertama gagal karena tensi saya tuh 140. Terus jadi ulang lagi berikut. Jadi saya ngikutin Mas Tio. Jadi saya tidur jam 10, bangunnya jam 10. Terus waktu mau vaksin saya puasa ya seperti biasa lah, nggak makan. Teman-teman lain tuh kipinya dapat Mas, saya enggak ada rasa, nggak ada pokoknya sensibilitasnya hilang. Orang lain pada makannya banyak, ngantuk banget lah, flu lah, muntah-muntah. Saya emang enggak. Itulah pentingnya Mbak. Makanya kalau Mbak udah japri aku, berarti udah aku ajarin. Mbak nggak bingung lagi kan dengan makanan? Masih bingung nggak dengan makanan? Udah enggak. Pokoknya hewani aja, real food. Ya, nggak perlu aku kasih tahu kan, Mbak harus ini, makanya nggak perlu aku kasih superfood tertentu kan? Tetap makan seperti biasanya kan? Seperti biasa. Nah, tapi justru koreksi terpentingnya ialah koreksi di 24 jam lainnya di luar jendela makan. Ketemu kan akar masalahnya? Iya, tidur aja. Astaga. Kalau ketemu akar masalahnya, beres nggak keluhannya? Iya betul, beres Mas. Ya, catat. Ya, catat. Ini satu warrior juga yang udah lama. Catat. Lihat 24 jam, bukan 4-8 jam makan. Pasti ketemu jawabannya. Kalau kita bisa identifikasi, ya kebetulan kalau Mbak Mira perlu dibantu aku dulu, diingetin, baru ketemu. Tapi dengan TFH ini, ya aku bukan yang larang orang untuk japri aku, monggo japri aku bantu cari solusinya, tapi bisa jadi acuan untuk menyadari gitu. Oh iya, self assessment ya. Ya self assessmentnya juga ada nih. Kan dikasih 5 pilar. Self assessmentnya di itu, walaupun pas udah kadang-kadang aku nggak menutup. Memang kalau udah bergejala, kadang kita panik, kita nggak bisa ngeliat ke belakang, kita bingung, kita pengen nanya seseorang. Entah kayak Mbak Mira panik, tensinya naik, nanya aku. Tapi aku ingetin, oh ini. Nah, tapi kalau kita pada saat bergejala kita bisa lebih tenang, sebetulnya tanpa japri pun sebetulnya kita, oh iya aku tahu nih aku kurang tidur. Coba aku banyak tidur. Beres sendiri, senang sendiri kan. Nah, tapi ya memang kalau di saat panik nggak apa-apa, ya tetap ya insya Allah aku bantu walaupun ngantri. Tapi nggak lama-lama juga kan balasnya kan Mbak. Betul. Oke, thank you. Mbak Mira, closing statement dong. Kita udah di akhir acara nih. Monggo Mbak Mira. Terima kasih untuk acara ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Banyak pengalaman, banyak hadiah dari ketofastosis lifestyle yang saya ikutin. Percaya tubuh tidak bisa ditipu. Tubuh itu bisa mencari jalan untuk menjadi sehat dengan tidak mengkonsumsi gula sehingga inflamasi kita hilang atau berkurang. Itu aja, Mas. Thank you. Banyak sangat inspiratif nih kita Mbak Mira. Terima kasih buat Mas Azil yang juga udah sebagai mentornya, udah sharing juga pengalamannya. Ya, oke, thank you Mbak Mira ya, dan juga
Mas Hasil yang menyempatkan diri, ya, Mas Tio juga, ya, yang tak pernah jemu-jemu untuk terus mensupport kita. Teman-teman, kita masih ada TFH lagi pastinya. Selalu nantikan ya minggu depan seperti biasa Rabu dan Sabtu. Ya, jadi pastikan stay tune. Selalu ada ilmu baru, selalu ada pencerahan baru, dan jangan bosan-bosan untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar dalam harmonisasi 5 pilar KF kita. Selamat malam teman-teman dan sampai jumpa.